Bang Herdi kangen sama kamu katanya. Kok Cili nggak naik-naik? Bagaimana kalau bintang tamu penutupannya aku aja ya? Bang Nick, aku udah itu. Oh ya. Oke. Aku udah direct. Gue nanya Hai, ini. Dia nggak ngirim-ngirim sama gue sunscreen apa yang bagus buat gue. Aku berterima kasih. Aku berterima kasih sama Dinda Cili ini ya. Wait, karena Anda nggak DM, kalau yang ini langsung. Oh. Aku DM langsung waktu turun, aku langsung DM beliau ini gitu loh. Aku lupa pas habis live gini kadang suka ini dulu kan, cek-cek yang lain dulu gitu, atau WA atau apa gitu loh. Terus sama kegiatan lain ya. Iya. Tapi memang gini nih, gini. Ini kan Bunda Cili ini kan profesional di bidang skincare ya teman-teman ya. Gitu loh. Nah, kemarin kita kan sempat nanya sama beliau ini. Tapi memang bener ya, kadang-kadang kita pakai produk yang harganya lumayan gitu malah nggak cocok gitu kan. Iya. Kadang-kadang malah bermasalah berat gitu loh. Lah, beliau ini menyarankan yang harganya serius deh. Maksudnya terjangkau banget, terus dipakai juga enak gitu. Ya, hasilnya ya gue ini gitu loh. Lumayan kan ada perubahan sedikit gitu. Tiba-tiba udah ada panggilan loh, Buncil. Bunda Cili, Buncil. Tapi bagus kan? Iya. Bagus kok. Bagus. Referensi dari beliau ini bagus. Yang aku saranin. Makasih kan. Tadi ini aku cari DM-nya Ko Ferdi. Aku teruskan aja. Oh. Sama aja berarti ya. Sama aja, kalian kan sama aja itu aku lihat. Mau kemana ya? Waalaikumsalam. Tapi semoga cocok ya. Kalau yang di atas ini udah cocok katanya. Dan menurutmu gimana? Ada perubahan nggak? Cocok nggak? Jangan bilang sama aja. Intinya kalau nggak ada terjadi iritasi atau segala macam itu cocok. Oke. Nggak kering, nggak terlalu berminyak gitu ya. Nggak iritasi. Kalau nggak ada muncul gatal-gatal, merah, iritasi itu cocok. Sainganku datang. Emang Cili saingan ya? Siapa saingan? Enggak, kalau aku datang ke rumahnya dia ini kan, ke Bunda Cili ini kayak rame. Dia sering ngumpul. Langsung dapat kan. Aku nggak ada saingan ya, aku berdiri sendiri. Dia nggak ngasih teman-teman, dia ini ngereferensiin, yang beli tetap kita sendiri. Iya, dia bukan ngasih ya. Dia bukan ngasih, ini salah paham nih viewers. Kirain kita dikasih. Nggak referensi, jadi yang bagus tuh apa sih gitu, yang ringan tuh apa gitu, yang di muka nggak bermasalah apa gitu. Soalnya dia kerja kalau yang harganya mahal juga ada. Soalnya dia kerja di klinik kecantikan teman-teman, jadi dia paham. Tapi cocok-cocokan ya, jangan sampai yang aku saranin. Kadang aku saranin orang, kadang aku deg-degan, cocok nggak ya? Iya. Yaudah Cili, kalau mau kerja nggak apa-apa. Iya. Aku baru sampai, masih santai. Tiap orang cocok-cocokan bener. Iya. Kayak pasangan cocok-cocokan. Sekarang Buncil, kalau misalnya ada orang yang suka sama lo nih, lo pura-pura nggak tahu atau nanya nih, lo atau gimana? Kadang aku udah tahu kalau kayak gimana, cuman ya malas aja. Udah tahu apa? Udah tahu apa terus malas? Kenapa? Udah tahu kalau ada yang suka gitu. Iya. Terus reaksimu? Reaksiku bertanya-tanya lah, apakah benar ini mau terima? Nah, dia nanya langsung atau gimana? Atau nanya ke orang? Tunggu dulu, aku potong sejauh ini. Kalau ada yang betul-betul mau sama aku, itu betul-betul memang udah serius. Dia harus menerima. Gak ada, tapi aku gak percaya sama orang. Aku gak terlalu percaya. Iya, ada yang tipe kayak gitu memang dia. Iya, sedikit banyak kita kan seperti itu. Mungkin teman-teman yang di sini juga seperti itu, antara percaya dan enggak gitu loh kadang-kadang. Aku pertanyaannya, masa sih aku tuh bodohnya gini, masa sih nggak ada yang lain, masa sih nggak ada yang ini, aku kan gini, aku gitu, aku sudah ini memang dari awal. Karena rasa ketidakpercayaan diriannya. Pertanyaannya bagus ini ya. Berangkat dari situ nggak sih? Rasa tidak percaya diri. Iya, mungkin.
nggak percaya diri, bukan nggak percaya diri apa ya, kayak masa nggak sih, iya terima nggak sih. Tapi aku pernah dapat memang yang betul-betul terima, aku pernah dapat. Itu sepertiga malam ya? Nggak juga, itu aku kenal sama orang itu tiba-tiba aja. Oh kadang ada yang random terus bener-beneran suka gitu ya? Justru Justru di dunia nyata tapi kan, di dunia nyata kan, bukan di sosmed kan? Dunia nyata lah. Nah itu yang gue maksud gitu. Iya jangan di sosmed ya berarti ya. Kalau dunia nyata tuh gini loh. Sebenarnya kenalnya lewat online, cuman aku pikir masa sih paling minta nomor, paling cuman ngajak ini itu. Aku belum ketemu sama beliau itu, aku udah ditransfer, sumpah demi Allah. Kalau beliau berarti usianya jauh banget dong. Iya, nggak jauh juga, beda berapa ya? Beda 10 tahun, 9 tahun. Ya nggak apa-apa. Brondong ya. Itu sedikit aja. Itu cerita itu nggak banyak yang tahu. Lah ini udah 38 orang jadi banyak, nambah lagi yang tahu. Apa-apa. Orangnya kan juga nggak ada di sini. Tapi memang betul-betul dia respect sama bagaimana ya? Aku ceritanya. Lu tipikal yang meminta atau dikasih? Aku suka orang yang peka. Pertanyaan memancing ya guys, memancing kerusuhan. Intinya aku tuh cuma bilang, intinya aku waktu itu cuma bilang, kayaknya aku belum bisa untuk saat ini. Kayaknya mungkin bulan-bulan depan aku gitu. Gak lama kemudian, mana nomornya? Aku bilang, aduh kayaknya bercanda deh. Kayaknya ini itu deh. Paling ada maunya kan? Aku gitu orangnya, paling ada maunya gini-gini. Enggak pernah ngelakuin apapun. Telepon dia ngomong aneh-aneh, nggak pernah. Makanya gue respect sama orang itu. Sehat ya. Sehat lah. Beda ya kalau ketemu. Sama aja. Enggak, maksud aku lebih suka nakal ketemu daripada nakal di online. Aku nggak suka. Nakal ketemu tuh gimana ya? Nanti ku saling mencakar lah. Nanti ku peka, ku kasih hati yang saling mencakar kan? Aku itu orangnya gini, kalau ada yang bisa bagaimana ya, kadang kayak ada aku suka, tapi aku kadang mikir dia suka nggak sama aku. Jadi kadang ada yang suka sama aku berpikir masa sih nggak ada yang lain, aku sih gitu. Jadi susah. Temanku saja bilang, Kak Cili sekarang sama si pacarnya, saya bilang nggak ada, dia bohong. Dia bilang, kamu kan sering pergi makan malam. Emangnya makan malam nggak bisa sendiri? Aku enjoy dengan kesendirianku. Ya kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udahlah. Iya bener. Iya, aku nggak mau kepikiran masalah kerja, udah pusing masalah itu lagi, nggak ngabarin apalah. Kadang aku juga kan sensi-sensian juga, agak-agak enjong memang aku. Kadang kalau nggak ada kabar, kadang bergetar. Apa yang bergetar? Ya hati inilah kadang. Aduh ini mana ya, ini bagaimana nggak sih? Kita udah pikirin masalah kerja. Kalau gue nggak ada kerja, kalau gue kalau gue bukan pekerja kantor atau gue pengusaha yang tinggal duduk mungkin oke lah. Ini aku nggak, aku pikir laporan lah apalah, terus mikirin orang. Nggak ada waktu ya? Iya, habis itu kan pulang kerja pikir itu lagi kan. Aduh. Ya sebenarnya cara menikmatinya yang penting itu sebenarnya. Memang kita harus kita akuin ya, bahwasanya perusahaan tuh perasaan itu menguras energi gitu loh. Iya betul. Perasaan itu menguras energi sebenarnya. Ya, Cuman kadang berpikir aku ini ngapain ya kayak gini? Ya udahlah. iya, tapi tergantung cara menikmatinya sih kalau menurutku ya. Kalau kita udah bisa ngerti ya ngetritnya, cara menikmatinya tuh ya sebenarnya biasa aja gitu. Cuman kadang-kadang tuh kita dituntut ya. Mungkin bisa juga kita yang menuntut untuk seseorang tuh lebih aware ke kita gitu kan, lebih betul. melakukan effort yang lebih lah gitu kan. Itu yang kadang-kadang bikin capek gitu kan.
Makanya kalau gue bilang nggak usah saling menuntut sih, biar lebih dibikin manis aja gitu loh. Nggak usah kayak kan nggak usah kita marah-marahan, nggak usah cemburuan gitu kan. kita berharap manis-manisnya tiap hari kan nggak mungkin, pasti ada-ada aja. Iya sih, makanya itu cara menikmatinya gimana. Iya, kadang gila-gila sendiri, kadang nggak mau makan, kadang gila, nggak baik gitu. Paling memang enak, bukannya nggak suka punya pasangan, tapi kalau sendiri tuh enak, kayak nggak ada dikabari, nggak ada yang ngabarin. Oh, suka kepikiran untuk hal itu juga. Iyalah, kalau misalnya pagi ada kabar, terus abis makan siang udah mau asar nggak ada kabar, itu kan kita kepikiran. Kalau aku sih udah enggak sih ya. Untuk hal itu. Sebenarnya bukan biasa aja ya. Seperlunya aja sih. Dulu-dulu Iya, tapi iya. seperlunya. Jadi menikmatinya itu kayak seperlunya gitu loh. Maksudnya ada hal yang lebih prioritas dalam hidup kita gitu. Mungkin ya ketika kita nanti sudah menemukan orang yang tepat dan mungkin mau naik ke jenjang yang lebih serius, itu baru bisa porsinya lebih besar gitu. Tapi kalau belum, itu kayaknya ya udah biasa aja gitu. Karena yang harus kita sadari itu bahwasanya hidup itu kan datang dan pergi ya gitu. Shirley. Makasih Kak Shirley. Datang dan pergi, ya udah itu dianggap biasa gitu. Jadi makanya tadi pagi gue denger gini guys, kata Imam Syafi'i ya ini ya. Kalau kita terlalu menaruh perasaan kita terhadap seseorang, bersiap-siaplah untuk kecewa gitu. Baru tadi pagi gue denger. Karena apa? Tuhan itu sebenarnya juga pecemburu gitu loh. Hanya Tuhan itu hanya berharap kita menggantungkan semuanya itu hanya ke Tuhan gitu, ke Allah itu gitu loh. Jadi kalau kita berlaku menduakan tuh bukan berarti musyrik ya, menyembah yang lain tuh dalam hal seperti itu sebenarnya kita udah menduakan loh teman-teman. Betul. Gitu loh. Makanya ya itu, kalau orang bilang musyrik dia nyembah pohon, nyembah batu, nyembah apa, ya itu mungkin salah satu bentuk. Tapi menggantungkan perasaan kita ke orang lain lebih dari menggantungkan perasaan kita ke Tuhan, itu juga termasuk salah satu musyrik. Itu baru tadi pagi gue denger, itu yang ngomong Imam Syafi'i ya, bukan. Tapi lu sebelumnya belum pernah denger itu emang? Udah kan? Tapi kayak reminding gitu loh. Ke-recall lagi ya. Tadi pagi itu. Makanya kan gue selalu bilang jangan menggantungkan sama seseorang dalam hal apapun itu. Ekspektasi lebih terhadap manusia tuh yaitu siap-siap kecewa. Seberapa besar kamu menggantungkan, rasa kecewa kan sebesar itu juga. Gitu. Jadi kalau yang biasa-biasa aja ya biasa-biasa. Mungkin lupanya juga nggak lama banget gitu kan. Hitungan hari mungkin setengah hari lupa gitu kan. Ada juga yang setengah tahun, ada yang setengah abad. Tergantung ini pola pikir dan ekspektasi kalian terhadap manusia itu sendiri sebenarnya. Makanya kita itu jangan terlalu mencintai banget, jangan terlalu membenci banget, itu aja. Ya sama, nggak ke orang lain tapi ke kerjaan juga. Ke dunia itu kan termasuk dunia kan, itu kan Sir Kandi itu loh. Itu kan termasuk dunia Kak. Makanya segala sesuatu yang kita terlalu mengejar dunia ya pasti pada akhirnya pusing wes toh. Mesti mumet malah. Beda kalau sama kita tenang, lebih fokus ke diri kita, ke hidup kita, jadi oh ya gini ya gitu. Kerjaan dikejar juga segitu-segitu aja gitu. Kita nggak akan kaya dengan kerja guys. Gitu. Bantu repost, posting ulang teman-teman ya, baru bergabung salam kenal. Makasih udah follow. Kayak dengan ibadah, iya. Energi terkuras otak peluh dengan plan. Makanya ngapain sih? Aku tuh juga kayak gimana ya? Mikirin yang hal-hal yang belum tentu terjadi. Aku juga ada pengalaman gini ya, kayak diramal gitu ya. Maksudnya ya percaya kalau misalnya ada Tuhan gini, lu percaya ada Tuhan gini kata dia. Lu nggak usah percaya gue, terus lu ngapain ngeramal gue? Gue sampai bilang kayak gitu kan. Itu gambaran nih. Jadi pola, iya enggak, tapi dia bilangnya kayak gitu. Lu percaya Tuhan, tapi lu jangan percaya gue. Terus lu ngapain mau ngeramal gue? Ya kan gue percaya Tuhan. Ya enggak, ini gambaran aja katanya gitu. Gak usah, gue bilang gitu. Kalau temen sih gue bilang gitu. Tapi kalau orang lain gue iyain. Oh iya gimana gitu kan. Tapi kalau teman sendiri nggak usah, gue bilang gitu. Karena kadang kita nggak tahu ya. Misalnya kayak aku atau Bang Herdi atau Cili ya. Kita kan ngerasa diri kita, oh ya nih gue mental gue udah kuat. Oh ya nih gue udah menjalani hidup udah semestinya. Tapi kita nggak tahu loh. Nanti kita tuh
gara-gara satu hal yang kita anggap enteng, sepele, tahu-tahu itu menyesatkan kita, atau tahu-tahu itu menjerumuskan kita. Jadi nggak boleh takabur gitu loh. Maksudnya nggak tahu titik apa yang bakal. Ini tadi kayak si Far bla bla bla, kita bilang oh dia bodoh ya, oh dia kayak anak nggak sekolah, oh ya dia nggak ini nggak itu gitu kan, dia kena scam gitu kan di tele gitu loh. Nah tapi kalau kita lihat dia bukan orang yang nggak sekolah, dia bukan orang yang dihipnotis, dia bukan, tapi ternyata ada satu titik yang benar-benar bisa ini. Jadi makanya aku tuh berusaha untuk nggak mau aja, bukan berarti nggak mau interaksi ya, tapi lebih proteksi diri aja. Gue nggak tahu nih, jangan-jangan ketika gue berinteraksi dengan orang ini, jangan-jangan ini bisa menyesatkan gue gitu loh, atau apa yang bikin otak gue runyam. Mendingan gue menghindar gitu loh. Jadi makanya nggak mau aku yang kayak nggak aja gitu loh, kayak iya gitu. Aku nggak tahu. Cara kerjanya hipnotis tuh gini ya teman-teman ya. Nih, tak kasih sedikit gambaran ya. Kenapa kita bisa terhipnotis dengan apapun itu? Nggak cuma dari omongan, dari chat pun bisa. Dari chat pun bisa, dari apapun itu. Nih, gambarnya gini. Dia tuh memainkan emosi kita. Memainkan emosi dengan tujuan bahwasanya otak kita itu fokus ke situ. Lah, karena itu masalah duniawi, berarti di balik itu kan ada keinginan yang besar. Lah, itu emosi kita dimainkan di situ. Keinginan kita, nafsu kita itu dipacu di situ oleh mereka. Ketika dipacu, kita kan nggak sadar karena kita fokus ke satu titik. Bahwasanya kalau masalah uang, intinya gimana caranya gue harus mendapatkan uang itu. Lah, ketika kita udah fokus ke gimana caranya gue mendapatkan uang itu secara mudah dan secara cepat. Lah, ini tuh alam bawah sadar kita dimainkan. Emosi kita tuh dimainkan di situ. Jadi dipacu untuk gimana caranya gue mendapatkan itu terus. Jadi itu kan berarti kesadarannya lagi turun. Ketika kesadaran lagi turun itu kita melakukan apapun yang dia perintahkan. Gitu. Apapun yang dia perintahkan, dia ngomong begini, dia ngomong itu, tanpa kita berpikir panjang tuh bisa langsung kita lakuin. Dia nyuruh transfer, ya transfer. Karena itu tadi kesadaran kita tuh dimainkan gitu loh, emosi kita dimainkan di situ gitu. Makanya kenapa otak, jadi gini, otak itu alat paling mudah untuk menyetir seseorang, bener nggak? Otak itu alat paling mudah untuk menyetir seseorang, jelas. Cara mainnya tuh di situ. Ketika otak kita dicuci, didogma sama satu hal, pasti kita akan berfokus ke situ terus, jadi pikiran. Lah, itu bisa protect dengan kesadaran diri gitu loh. Dan kesadaran diri dalam artian itu tuh nggak nyata loh gitu loh. Itu tuh halusinasi loh. Itu tuh bukan yang ada di depan mata gitu. Makanya gue selalu bilang sama ke diri gue sendiri bahwasanya kerja itu yang di depan mata aja gitu. Jangan berhalusinasi, gue mendapatkan uang sekian dengan cara begini, gue mendapatkan uang sekian dengan cara begini, cara mudah, cara cepat, caranya. Itu tuh ya itu permainan. Jadi menyesatkan kalau bagi gue itu. Kalau bagi gue itu menyesatkan dalam artian kesadaran kita benar-benar dibikin tiarap, dibikin hilang bahkan gitu. Jadi Cili mau kerja, nggak apa-apa kalau ini. Tapi aku sambil dengar. Masih sepi juga. Makanya kan di hipnotis itu coba melakukan ini. Itu tuh sebenarnya sedang memainkan alam bawah kesadaran kita gitu loh. Alam bawah sadar kita sebenarnya. Dan itu otaknya itu ya, alatnya itu ya otak kita sendiri sebenarnya itu. Korun guys dari Kak Ninoy. Makasih Kak Ninoy. Maafkan saya makanya pakai Omes. Perusahaan logistik ini sangat capek om. Ampun DJD kalau target nggak bisa melonjak. Iya, tapi harus dinikmati. Namanya kerja tuh capek, lebih capek lagi nggak kerja. Iya, lebih capek lagi cari kerja. Iya, lebih capek lagi nggak kerja gitu. Serius ya, tadi pagi tuh ngerasa capek banget. Ini tadi mau live nih, sumpah capek, rasanya cuek. Orang lu kemarin aja lu masih nyanyi jam berapa? Iya, makanya gue ngerasa capek. Sebenarnya apa ya? Gue mau ngapain ya gitu. Kadang-kadang gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang ya.
Ya tapi memang ada fasenya lemah, itu memang ada sih fase yang lah udah deh gitu. Iya. Sama kadang aku juga ini, besok aku mau live, semangat live. Pas tiba-tiba udah mau live kayak gimana ya? Nah kalau gue untuk semangat live itu gara-gara teman-teman yang di bawah, Cili. Kayak kalau dulu mungkin bisa kemudian ya, kayak hari ini live, terus tiba-tiba sekali nge-live 8 jam, besoknya ngedrop, nggak live gitu. Iyalah, lebaran itu kan 8 jam agak. Iya. Temen yang nih ada sih 9-an, cuma udah kenyang. Tapi kalau teman-teman ada yang nunggu itu memang semangat kita. Iya gitu, kayak apalagi ada yang DM. Iya. Ada yang banyak. Ada tanggung jawabnya sedikit di situ. Lebih kayak ini aja, kayak ada yang kurang gitu sehari ini kalau nggak interaksi sama mereka gitu loh. Tuh. Kakek Omes. Terus jangan live malam nanti OTW meninggo ya. Udah enggak. Aku tuh gini ya, kalau malam itu aku udah ngedit. Jadi aku tuh paling kayak kalau lagi nge-upload nih kan butuh waktu agak lama ya, 30 menit, 40 menit kan ngupload video live ini kan bisa. Nih yang belum subscribe ya teman-teman ya. Nih Carter, jadi live ini tuh ada di YouTube ini gitu kan. Nah, buat ngupload 3 jam live atau 2 jam live itu kan lama ya. Datanya tuh bisa 10 giga ya teman-teman satu video. Terus aku mesti motong lagi kan part-part tamunya gitu loh. Terus aku nunggunya itu tuh kalau aku lagi mood nih aku muter absen. Kalau enggak aku bener-bener yang kayak nyari hal-hal ilmu lah gitu loh, ngebaca sesuatu atau apa karena kalau mau tidur cepat atau gimana tuh sebenarnya udah jam 10 tuh udah bisa tidur. Cuman paling malam aku jam 2 gitu loh. Jam 2 aku ngedit sampai jam 2 tuh aku ngedit segala macem. Itu jadi aku tidur let's say itu 4 jam doang sehari. Nah, setiap siang habis zuhur ini aku biasanya keluar gitu loh. Keluar ketemu sama ya macam-macam lah, ada kerjaan. Ini kelihatan nggak nih yang di YouTube? Nah, ketahuan kan belum subscribe, makanya di subscribe dulu dong Kak Salma. Di subscribe dong biar tahu. Jadi biar nanti akan ada pokoknya nanti ada inilah inspirasi lah gitu. Ini udah jalan hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan live kayak begini. Jadi makanya aku share di sana tuh. Aku suka nonton ulang ya. Jadi ada beberapa ilmu yang ketinggalan atau mungkin ada kata-kata dari tamu narasumber ini yang bagus. Aku aku putar lagi gitu loh. Kadang tahu nggak, aku muter tuh di samping kuping aku sambil tiduran gitu. Misal kayak live-nya siapa yang lagi naik gitu kan. Jadi biar aku inget terus gitu kan narasumber nggak selalu sedih ya, pasti ada terselip kata-kata motivasi dalam curhatannya dia gitu. Di situ aku denger lagi, makanya aku semangat live itu. Wah, makin banyak nih, udah nggak sadar videonya udah lebih dari 50 gitu, udah banyak banget kan video yang aku upload. Nah itu ya nggak apa-apa, tapi aku happy, aku menikmati ini gitu loh. Tapi yang aku tidur 3 jam 4 jam itu, nah tapi aku nggak ngerasa capek gitu loh. Nah makanya ada beberapa yang telepon atau DM kalau aku sekiranya nggak bisa lama tuh karena waktu aku tuh udah termanage teman-teman gitu loh. Kalau nggak di manage kebablas, nggak tidur sampai subuh, aku nggak bisa gitu. Karena itu kesehatan kan lebih penting ya. Kalau aku sakit kan yang ngurusin diri aku sendiri gitu loh. Oh, jadi nggak ada orang lain yang bantuin aku. Jadi kalau ada sesuatu yang merusak diriku, aku berusaha untuk lebih aware gitu loh. Kalau gua sakit, siapa yang bayarin? Kalau gua siapa sakit, yang nyakitin ya kan? Iya. Jadi kalau ya sakit siapa yang nyakitin ya? Iya, siapa yang nyakitin kalian? Kalau aku sakit kan, pantesan nggak bisa sleep call nih, nggak bisa aku jujur aja. Dan fun fact ya teman-teman ya, aku selama hidup nggak pernah sleep call. Jujur aja, aku nggak pernah skip sleep call. Apalagi yang VCS itu nggak pernah sleep call. Iya. Aku nggak suka. Aku kalau mau tidur ya udah. Kalau aku udah ngantuk tidur. Aku nggak mau buang-buang baterai. Iya.
Mana lagi HP Pagi. telinga panas. Ya maksudnya orang beda-beda ya. Ada yang sleep call, ada yang apa. Iya sih, aku tuh kalau ditelepon kalau udah jawabnya setengah-setengah dia oh iya tidur aja. Udah tahu. Iya. Ngapain? Jadi realistis aja kalau misalnya orang itu pengen sleep call ya aku langsung ini kan bilang ini udah malam loh. Iya. Ngapain kita telepon kayak gini gitu. Mending kamu tidur deh. Paling aku yang bilang gitu loh. Ya aku belum ngantuk gini. Ya ini kan udah malam. Kamu yang nggak ngantuk kan aku ngantuk gitu. Oh. Kayak bukan yang nggak ngantuk kan lu doang bukan gue gitu loh. Sedangkan kita udah memanage tenaga ya setiap harinya. Oh gue jam sekian sampai jam sekian tuh ngerjain ini. Nanti gue aku ngerti ada DM yang belum aku baca. Aku ngerti ada beberapa japri WA yang belum aku balas. Aku tuh paham dan aku tuh nggak akan ngebales tuh sampai besok nggak gitu loh. Aku pasti balas. Cuman aku harus memanage nih. Ini kan ada yang curhat lah, ada yang kerjaan lah, ada yang apa nih aku balas dulu yang mana nih gitu loh. Itu aja aku manage gitu loh. Yang kerjaan prioritas mungkin gitu kan, atau keluarga ada yang japri apa gimana. Jadi lebih kayak udah ke manage aja. Oh gue lagi mau telepon ini, jadi ya udah tahu nih berapa lama nih. Takutnya kebablasan ya lama, terganggu aktivitas semuanya gitu loh. Aku balas 3 hari kemudian. Ya macam-macam lah. Kalau aku berusaha balas cepat sih. Tapi ya itu termanage saja. Karena secara nggak langsung itu alam bawah sadar aku tuh udah ngerti. Oh ini udah waktu lo tidur. Oh ini lo waktu lo kerja. Oh ini. Kalau nggak aku lemes pasti. Kak Cili nggak kerja. Itu lagi kerja dia. Lagi kerja dia. Aku sambil kalau aku udah kesana kemarin itu berarti pasienku udah ada, belum jadwalnya datang. Kalau laki-laki kalau udah DM terus minta nomor terus langsung ngajak begituan, aku heran. Ya udah itu udah. Aku nggak heran sih, cuman ya gitulah laki-laki kan. Emang kamu nggak Cili? Tidak semua. Apa? Minta Tidak gituan. semua lah. Tidak semua lah laki-laki begitu. Kalau pokoknya aku nggak suka. Aku nakal-nakal gini aku nggak suka gitu ya. Aku nggak suka pici. Teteh nih. Lah ini temen gue yang gue maksud tadi itu. Mau Halo. naik kah? Ganti nama Iya. Cili nggak apa-apa. Ntar dulu. Dia mau naik. Udah siap naik belum Tan? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar ya Allah. Kalau siap naik aku udah siap di. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kak Resta welcome. Setuju tidak semua dan tidak semua perempuan ini untuk. Waalaikumsalam. Oh paling besok ya udah nggak apa-apa. Karena kamu laki-laki baik Kak. Iya nggak Aku apa-apa. suka nyata nggak online. Untuk repost ya teman-teman ya. Jadi gini ya, Michael Silva. jadi gini ya teman-teman ya. Kenapa aku yaudah kalau ada apa-apa naik aja yuk gitu. Karena gini, masukan itu bukan cuman bisa dari kita berdua. Mungkin teman-teman yang di bawah tuh juga kadang-kadang masukannya bagus, kata-katanya benar gitu loh. Maksudnya biar dapat referensi gitu. Kita pun juga kadang-kadang mentok ya dalam artian nggak semua hal tuh kita tahu gitu loh. Kadang-kadang kita juga terinspirasi dari kalian gitu loh kan. Dapat jawaban juga dari kalian. Jujur aja iya gitu. Memang iya gitu. Gue jujur iya karena kemampuan gue nggak sebegitunya gitu loh. Gue masih banyak harus belajar dari orang, harus banyak belajar lagi, harus banyak pengalaman lagi, pemahaman lagi gitu. Makanya tadi kan gue bilang kan, gue denger live lagi itu ya karena memang ada bahasa yang bagus, masukan yang bagus gitu dari narasumber itu gue dengerin lagi gitu. Iya. Makanya yuk naik aja gitu, siapa tahu gini. Cuman gambarannya udah aku kasih di belakang ya, maksudnya ini begini gitu. Tapi untuk lebih apa ya, kayak support lagi gitu, mungkin di atas bisa kok. Karena gue yakin teman-teman gue di sini tidak ada pembulian ya gitu. Gak ada pembulian, gak ada ya paling bercanda-bercanda biasa. Kasih Tante Salma. Makasih Tante Salma. Karena teman-teman tuh semakin kesini semakin ini ya, maksudnya semakin ngerti gitu loh. Untuk tappingan yang ngawur bercanda ya, maksudnya ngawur kan konteksnya bukan bercanda, itu kan dulu kan masih banyak gitu. Tapi sekarang ini gue lihat udah banyak yang lebih dewasa, banyak yang lebih ngerti gitu kan. Banyak yang udah paham gitu kan. Makanya nggak usah takut deh kalau mau naik ke sini gitu. Ya nggak harus curhat. Kalian ngasih
ilmu juga boleh, sharing juga boleh, atau ada kalian tahu sesuatu gitu kan, kasih tahu kita kalau emang positif gitu, boleh gitu. Jadi sampai jam berapa host? Paling mentok jam 12 ya? Jam 12. Jam 12 teteh. Ibu mau naik, Bu? Oh ternyata kita udah follow-followan ya teh. Cuma aku kayaknya belum pernah mampir ke roomnya teteh. Iya, sekarang dia jarang live juga. Oh. Dulu tiap hari tapi sekarang jarang. Tapi itu mood-moodan ya katanya ya. Jadi kalau memang sebenarnya gini loh teman-teman ya. Kalau kita nggak ada prioritas tujuan yang jelas itu memang mood. Iya, kita akan dimainkan sama mood. Tapi kalau jelas, konsepnya jelas, gue mau ngapain gitu. Ya kayak gini ya, kayak yang tadi gue bilang ya. Niatnya apa? Itu jelas, pasti kalian lebih bersemangat gitu. Dalam artian yang lebih ke hidup ya gitu. Tapi kalau untuk kesenangan, ya lebih ke hidup nih. Apa sih ya Ji? Annoying banget. Mendadak annoying deh. Tapi pengen udah mabuk lo ya. Tapi kalau kita cuma ngejar apa ya, kesenangan, yakinlah itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Boleh dong. Boleh. Kesenangan di dunia ini hanya sementara. Yakin gua, apapun itu. Kalau kita cuma mencari kesenangan ya gitu. Senangnya cuma sementara gitu. Ketika udah selesai ya udah gitu. Gak dapat apa-apa. Iya kayak gini apa-apa ya. tuh nggak cuma materi ya teman-teman. Dalam artian oh ya gitu kan maksud gue itu. Bukan cuma materi, bukan cuma kalau di tutorial ini kan gift kan istilahnya. Enggak. Kalau kita cuma ngejar itu ya yakinlah pasti cuma sementara, temporary itu. Nah, kalau kita ngejar sesuatu yang lebih pasti lebih long life, lebih awet gitu. Kita akan mendapatkan sesuatu dari situ soalnya gitu. Cari penderita. Naila, makasih. Iya, kesenangan tuh sesaat. Ya makanya ada yang bilang kan kita ketawa ngakak-ngakak nih. Udah jangan terlalu seneng, nangis lagi kan ada yang kayak gitu kan. Jadi tertawa ngakak tuh dalam artian hidup tuh nggak selamanya lu ketawa terus gitu loh. Ada sedihnya, ada apa. Jadi hati-hati, jangan terlalu ketawa, biasa aja gitu. Apa jangan terlalu sedih, jangan berlarut gitu. Yang biasa kayak gitu. Kembali lagi ke niatnya. Memang ada pelampiasan teman-teman. Gue dengan misalnya dengan nyanyi atau bercanda itu tuh gue lebih ya itu nggak apa-apa, itu salah satu cara itu refresh gitu kan, tapi bukan restart ya. Ketawa refresh. Itu bohong host. Agak ketawa ketawa karir ya. Nyampe rumah capek banget sih gue ngeladenin dia ketawa. Pusing kepala gue gitu kan. Jadi hidup ini kan perlu refresh dan perlu restart gitu. Itu kan suatu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Refresh itu apa sih, restart itu apa sih gitu. Kita akan lebih paham kok gitu. Semalam juga nangis kamu nggak tolongin Nick. Apaan semalam udah dikasih tahu, lu percuma kalau dikasih tahu kagak ngikutin, ya udah itu susah juga. Jadi kadang aku tuh gimana ya? Kita kan ngasih tahu sesuatu tuh nggak berkali-kali ya. Kalau kita ngasih tahu berkali-kali tapi nggak dilakuin, misalnya saran atau nasihat atau gimana ya, itu kembali ke diri sendiri. Kamu menerima atau tidak gitu loh. Kan ada orang yang misalnya gue minta saran dong gitu, udah disaranin nih tapi ngelak, udah disaranin tapi ngebantah, yang pada akhirnya kan kita diem. Lo berarti mental block nih, lo berarti keras kepala nih, lo berarti keras hati nih, kan macam-macam nih sebutannya ya kan. Nah akhirnya orang yang ngasih saran atau nasihat ke temen itu kan akhirnya diem. Mungkin sekali dua kali dilakuin, tapi ketiga kalinya mungkin dia akan bilang terserah lu deh, ya udah lu lakuin aja apa yang menurut hati lu enak. Udah capek gitu loh. Maksudnya Kak Salma bukannya nggak mau nolongin gitu loh. Kalau Kak Salma bercerita bla 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 bla, aku udah ngasih tahu ini itu, terus pada akhirnya Kak Salma sedih atau pada akhirnya Kak Salma kesel, kecewa apa gimana, ya kan kembali ke diri Kak Salma gitu. Menghadapi masalah itu gitu loh. Orang itu kan cuma ngingetin ya, maksudnya ngasih tahu, ngasih saran gitu. Tapi obat itu ya kan di diri sendiri gitu. Kenapa obat di diri sendiri? Karena mau ngelakuin atau enggak itu berangkat dari diri sendiri gitu. Ya kan? Kalau kita misalnya dikasih saran, kamu harus jalan ke sana. Oke, orang cuma ngasih saran sekedar seperti itu. Tapi yang berjalan dari sana ke sana itu ya diri kita sendiri. Kita mau ngelangkain kaki atau enggak itu tergantung keputusan diri sendiri, bukan dari orang lain. Masa ya orang lain mau gendong gitu.
Orang udah besar kan mau digendong terus kan gitu. Seperti halnya gini teman-teman, ketika orang ngasih sesuatu, ada orang tipe orang misalnya ikan ya, ada orang ngasih udah jadi nih, udah siap saji, udah siap makan gitu. Tapi ada juga tipe orang yang cuman ngasih kailnya, atau ngasih umpannya, atau ngasih tahu tempatnya. Ini di sana banyak ikan loh gitu. Ada juga yang ngasih lengkap, kailnya iya, umpannya iya, tempatnya iya. Lah cara mancingnya beda lagi. Pokoknya semua tergantung diri kita gitu. Gak mungkin kan kita disajikan secara siap makan misalnya. Nih udah jadi bumbunya udah lengkap semua makan gitu. Enggak. Lah itu pun juga berurusan gitu loh. Maksudnya gini, ketika kita disajikan sesuatu yang udah lengkap sekalipun, itu tergantung kita juga nggak. Kita mau makan atau enggak, kita berselera atau enggak. Kan panjang itu runtutannya sebenarnya. Ya kan, nggak usah mancing deh, nggak usah lu nyari ikan deh, lu nggak usah gimana deh, lu nih depan lu udah ada ikan sama nasi, lu mau makan nggak gitu? Iya. Itu kan kembali lagi ke diri sendiri. Kalau orangnya nggak berselera makan, ya nggak akan dimakan, percuma. Apalagi suruh mancing, gitu kan. Apalagi cuma sekedar dikasih umpan atau kail. Itu. Makanya kan semua kembali ke diri masing-masing. Ya itulah tamparannya Kak Salma. Kalau Kak Nanda Sri Kandi ya memang ketidaktahuan ya, makanya kita saling mengingatkan gitu, kita saling ngasih tahu, kita saling sharing. Ya kalau memang sudah di titik yang kita ngerasa ditampar nih gitu loh, terus ya udah kita berarti kan sudah tidak mencoba berproses untuk menjadi lebih baik, bukan cuek tapi keras kepala gitu loh. Maksud aku kayak oke, gue coba jalanin deh gitu. Misalnya teman, karena memang nasihat itu juga nggak bisa ngubah kita kalau kita sendiri nggak mau berubah gitu loh. Jadi nasihat itu akan ngambang juga di pikiran kita. Gimana gitu. rasanya ngilangin rasa trauma? Ini dikit ya teknik. Mungkin besok kalau kamu naik nanti kita jelasin cara lengkap. Trauma itu berarti kan masih ada rasa kemelekatan. Kemelekatan itu berawal dari rasa memiliki, gitu. Rasa memiliki yang berlebihan dalam diri kita, ekspektasi yang lebih dari diri kita, gitu kan. Selama melekat itu belum kering, selama itu masih basah, itu kan susah dihilangin, itu akan sangat susah dihilangin dalam artian kita harus berdamai dengan diri sendiri. Misalnya kita tahu case-nya gini, gue kehilangan seorang ayah gitu. Lah case-nya kan berarti trauma itu kan berangkat berawal dari gue merasa kehilangan ayah gitu kan. Lah itu nanti bisa diselamin dalam artian jangankan ayah, kita aja bisa kehilangan diri kita sendiri gitu. Jangankan orang lain, kita pun nantinya juga akan kehilangan diri kita ini gitu. Berarti kenapa? Berarti apa? Kita ini bukan siapa-siapa, kita tuh gak ada gitu. Kita tuh sebenarnya gak ada gitu. Yang harus kita sadari, kita tuh bukan punya kita gitu, apalagi orang lain gitu. Jadi jangan merasa apapun yang menjadi milik kita, yang dekat dengan kita itu punya kita, enggak gitu. Bahkan diri kita sendiri itu bukan punya kita. Itu yang harus disadari ya, bahwasanya seorang manusia harus menyadari bahwasanya kita ini bukan kita, aku ini bukan aku gitu. Pasti suatu saat kita akan kehilangan, datang dan pergi gitu. Itu udah biasa dalam hidup gitu kan. Tapi kalau manusia udah menyadari hal seperti itu, jadi akan lebih ringan. Bukan berarti enggak ya, rasa kehilangan itu kan tetap ada, karena manusia pada dasarnya itu kan punya rasa kan gitu. Tapi yang harus kita sadari bahwasanya di dunia ini ya udah datang dan pergi gitu. Kita akan dilupakan atau kita akan melupakan, kita akan ditinggalkan atau meninggalkan, itu jelas gitu. Jadi ya jangankan orang lain, bahkan suatu saat kita akan kehilangan diri kita sendiri gitu. Dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk apapun, mungkin kita lebih mencintai orang lain, itu salah satu bentuk kita kehilangan diri sendiri loh. Kita terlalu mencintai orang lain itu sebenarnya itu salah satu bentuk kehilangan diri sendiri sebenarnya. Siapapun itu, kemelekatan dengan seseorang, kemelekatan dengan sesuatu, barang atau yang bersifat materi itu, bahkan non materi pun kita sebenarnya sedang kehilangan diri kita sendiri itu. Secara sadar nggak sadar ya. Kalau kita mau menyadari kan iya. Iya, semua titipan. Bahkan anak orang tua itu titipan. Makanya
Makanya ya benar puisi Khalil Gibran yang sering gua baca itu. Ya benar. Anak-anakku tuh bukan anakmu gitu loh. Anak-anak kita tuh bukan anak kita hanya perantara gitu kan. Kita tuh hanya perantara. Jangan pernah mengambil jiwa seseorang, bahkan itu jiwa anak kita sendiri, untuk masuk ke dalam jiwa kita. Dalam artian orang tuh punya hidup sendiri-sendiri. Jangan pernah kita nuntut seseorang harus seperti kita gitu kan. Makanya kita nuntut anak kita, kamu harus nurut sama aku, sama mama, sama bapak misalnya. Jadi anak itu dibikin kayak seperti kita maunya gitu. Tapi kan ya nggak bisa, orang tuh punya jiwa sendiri-sendiri kan gitu. Itu yang harus kita sadari sih teman-teman ya. Gitu. Ya berdamai dengan diri sendiri intinya, berdamai dengan diri sendiri. Bahwasanya menyadari bahwa kita tuh suatu saat juga akan kehilangan orang-orang yang kita cintai, bahkan kehilangan diri kita sendiri gitu. Ngeri ya kalau kehilangan diri sendiri itu ya. Maksudnya bukan dalam arti meninggal ya, tapi kayak nggak ada jati diri itu kan ngeri ya. Kayak lu mau ngapain sih? Terombang-ambing. Terombang-ambing gitu loh. Aku nggak mau bilang kayak hidup segan mati tak mau ya. Aku nggak mau bilang kayak gitu ya. Lebih kayak terombang-ambing aja gitu. Lu prioritas lu aja lu nggak tahu. Masa lu udah ngurusin orang lain gitu? Atau lu mau benerin orang? Atau lu mau melangkah lebih besar lagi, lebih maju lagi, sedangkan lu nggak ngenalin diri lo gitu. Itu ngeri sih. Jadi nggak ada tujuan hidup. Iya, kayak terombang-ambing. Gue mau ngapain? Makanya ada posisi kayak gue kok hari ini ngerasa sedih ya, tapi gue sebenarnya nggak ada yang mesti disedihin. Gue kayak pengen nangis aja gitu, tapi nggak tahu juga mau nangisin apa gitu. bagian raga tak bernyawa. Ya itulah yang aku bilang kehilangan diri sendiri, karena kita terlalu mencintai orang lain gitu, terlalu menaruh harapan perasaan kita tuh blek ke orang lain seutuhnya gitu. Nah itu makanya tadi gue bilang kan, Imam Syafi'i itu kan pernah ngomong kayak gitu juga gitu. Tuhan itu bisa cemburu gitu loh. Kalau kita menggantungkan sesama makhluk hidup itu, Tuhan bisa cemburu gitu. Karena gue yang ngasih lu nyawa, gue yang ngasih lu makan, gue yang nyiptain lu, kenapa lu malah menggantungkan hidup ke orang lain kan gitu. Iya, makanya kadang kita itu kalau suka banget sama sesuatu, kadang kita memang hilang jati diri kita karena berubah gitu. Kadang aku pikir kok kita berubah, padahal ini yang selalu aku lakuin kok tiba-tiba gak ada, hilang gitu dari diri aku gitu. Iya. Makanya apalagi aku kayak malas. Apalagi kehilangan kebaikan ya gitu loh. Kehilangan kebaikan tuh kayak sadar nggak sadar, kadang-kadang kita seperti itu teman-teman. Kok tiba-tiba gue jadi begini ya, tiba-tiba gue jadi kasar ya, tiba-tiba gue jadi reaktif ya, tiba-tiba gue jadi tantruman ya. Ya, tantruman. Itu yang harus kita sadari. Itu kenapa sebabnya gitu. Gitu. Makanya kemarin kan gue bilang ya, terjadi perdebatan sebelum anak gue berangkat sekolah itu gitu. Gue kaget guys. Jadi tiba-tiba mantan istri gue yang gue kenal itu berkesadaran tinggi dulu, lebih sadar dari gue, lebih sabar, lebih halus, lebih lembut, tiba-tiba berubah jadi kayak gitu loh. Makanya orang itu bisa cepat berubah dengan secepat itu gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh yang dulu gue kenal seperti ini kok tiba-tiba jadi seperti ini ya. Lah di rentang waktu yang gue nggak sama dia itu kan mungkin terjadi hal yang mungkin terjadi dalam hidupnya, entah itu kekerasan secara verbal, entah kekerasan secara fisik, entah pressure, entah tekanan gitu kan. Itu yang membuat orang tuh tiba-tiba berubah gitu. Yang tadinya gue kenal begini kok jadi begini ya. Yang dulu berkesadaran tinggi, yang dulu lembut, yang dulu halus, yang dulu sabar banget, kok tiba-tiba bisa jadi tantruman seperti ini gitu. Itu jadi gue mikir kemarin tuh, serius dalam perjalanan gue nganter anak gue sekolah tuh gue mikir, kok dia bisa jadi berubah kayak gini ya gitu. Maksudnya tuh ya itulah manusia. Makanya diperlukan kesadaran terus-menerus ya untuk menghindari hal seperti itu. Kalau menurut gue dia udah kehilangan jati dirinya gitu. Dia bukan yang dulu lagi kalau di lagu. Kau bukan dirimu lagi gitu. Iya, dan itu memang terjadi gitu. Dan kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Makanya ya udah, kita itu harus berserah, dalam artian kita harus sadar kalau kita tuh bukan siapa-siapa. Suatu saat kita akan kehilangan orang yang kita cintai.
kehilangan diri sendiri, kehilangan, ya kita harus bersiap untuk itu yang harus kita sadari. Iya. Aku bukan diriku lagi gitu dong harusnya. Kau bukan dirimu lagi. Oh itu orang yang ngomong ya. Kau bukan dirimu lagi. Kalau ini aku bukan diriku lagi. Kok aku bingung ya. Orang kita bingung. Makanya kata-kata itu dihindari, Nick. Jadi gini, segala sesuatu bentuk tentang keakuan itu sebenarnya harus dihindarin. Ya makanya, alhamdulillah gue waras ya guys ya. Kalau gue berpikir tadi itu kayak gitu. Kalau gue berpikir, iya juga sih. Berarti gue hilang jati diri. Ya contohnya itu, kenapa keakuan itu harus kita hilangkan tuh ya salah satunya itu. Kenapa? Jadi aneh gitu kan. Seminimal mungkin kita tuh jangan ngomong aku. Ini tapi orang tuh ya namanya orang ya, banyak lupanya kan. Itu yang harus kita hindari. Karena ketika kita ngomong aku tuh udah nongol sebenarnya. Berarti rasa memiliki itu udah ada itu. Tapi itu memang susah guys, susah sekali. Susah. Tapi aku sih jarang sih menggunakan aku dalam berkomunikasi. Paling banter ya. Ada sih temanku ngalamin ini, ada sih temanku ngalamin ini gitu kan. Kayak yang aku tuh harus begini. Aku tuh nggak suka kalau kayak gini. Aku tuh orangnya tuh tipikalnya tuh kayak gini. Jarang sih gue ngomong kayak gitu. Kalaupun ada dialog itu mungkin di posisi yang benar-benar gue agak kesel sih. Harus secara sadar sih. Maksudnya sadar gitu. Kalau ngomong itu sadar, nanti kita akan cepet-cepet enggak gitu. Iya. Harus otak perlu terapi nggak sih? Perlu dong. Otak itu perlu diterapi itu. Otak itu perlu diterapi. Banyak caranya. Dengerin musik yang menenangkan, kayak ibadah juga salah satu, meditasi. Itu kan sebenarnya bentuk salah satu terapi, bukan cuma otak gitu. Jiwa kita juga, diri kita juga gitu. Tanya Bunda Cili, terapi otak Bunda Cili apa? Aduh. Sholat malam bisa. Jadilah diri sendiri ya. Kadang terapi otak orang tuh ada cuci mata loh. Itu bikin otaknya tenang katanya. Cuci mata tuh macam-macam ya temen ya. Bisa ngelihat orang cakep, bisa baju-baju, barang-barang yang bagus-bagus. Dia seneng. Shopping bisa. Nah, itu yang gue bilang refresh. Refresh tuh sifatnya berarti sementara kan? Iya. Refresh. Setelah itu numpuk lagi, refresh lagi. Tapi kalau restart, kita memulai sesuatunya dari awal. Itu namanya restart. Nah, restart itu bisa didapatkan dengan jalan spiritual. Tapi kalau refresh duniawi bisa. Kayak healing, kayak jalan kemana, kayak wisata, itu refresh guys. Namanya refreshing kan? Ya. Dia mendengar kata refresh. Nah, makanya ada bahasa, lu percuma healing ke Bali kemana, toh nyampe Jakarta lagi, masalah lu nggak kelar-kelar juga gitu kan? Karena lu lagi refresh. Tapi kalau restart itu hanya bisa dilakukan dengan pertama pemahaman spiritual, selanjutnya kepencerahan spiritual. Udah nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain. Kalau ngomongin masalah restart ya itu, kita mau ibadah mau ritual, tapi kita belum restart guys. Kita nggak ngerti maknanya ibadah, maknanya ritual. Kita cuma sekedar gitu doang gitu, datang ke masjid, sholat, tapi kita nggak ngerti maknanya. Kita sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat ini sunnah, puasa segala. Tapi kalau kita nggak ngerti maknanya ya kita tetap jadi tantruman, kita tetap jadi emosian, tetap gitu. Kita mau ke gereja tiap minggu pun juga kalau nggak ngerti pemahaman spiritual ya nanti jatuhnya tantruman gitu loh. Tantruman, emotion itu nggak terkendali gitu loh. Makanya pusing, kenapa ya gue udah sholat udah begini masih tantruman? Ya itu jawabannya sebenarnya itu. Harga hanya nggak tahu makna sholat. Iya. Makanya kurangnya pemahaman spiritual kan bisa jadi ke situ larinya kan gitu. Karena sebenarnya kan sholat itu mencegah dari kemungkaran kan, jelas gitu. Jelas itu, ya kan? Sholat itu salah satu ibadah yang bisa mencegah dari kemungkaran, jelas. Tapi kenapa kita masih mungkar? Jawab aja sendiri gitu. Kenapa ya gitu? Ya karena pemahaman spiritual belum sampai gitu loh teman-teman ya. Yang perlunya kita cari dari diri sendiri tuh ya hal seperti itu gitu. Apa yang harus dilakukan di awalnya Om? Nanti DM aja lah. Kalau kamu nanya udah detail gitu nanti DM aja. Kalau aku kecil, ini ya, kayaknya udah berkali-kali gitu.
Kalau Sebentar, untuk Nick. Si Kak ini ngomongnya malah keju. oh Mencegah kita dari perbuatan keji. gue malah ngeh loh. Apa gue malah ngeh loh, makanya gue nggak ketawa tadi. Karena gue ini Malah dia keju typo. jadi keji. Gue malah tahu itu dia typo. Langsung keji ya. Perbuatan kan lu bilang ini menghindari dari perbuatan keji dan mungkar dan Iya, apa iya. tentang sholat gitu kan. Nah gue udah paham, cuma gue nggak ketawa gitu, karena gue udah tahu. Iya, aku maafin Kak Rini. Pokoknya di sini tuh ya, maksudnya cara ngulangin supaya damai, ngilangin trauma, cara ngilangin stres, cara supaya nggak kemelekatan, itu tuh udah berkali-kali teman-teman. Tapi mungkin apa ya namanya ya, kurang fokus gitu loh. Mungkin beberapa teman di sini kurang fokus gitu. Loh gimana? Atau nggak masuk di live ini. Gitu. Tapi udah hampir setiap live sih, kalau masalah ini apa kemelekatan, hampir setiap live itu pasti diomongin. Ketenangan jiwa yang trauma tadi, ngilangin trauma. Orang yang high value juga menjadi pribadi yang high value juga beberapa kali live juga dibahas gitu. Iya, tapi memang Kalian harus nyimak. sering kita Coba lihat YouTube deh. Harus sering kita omongin terus karena kesadaran itu memang tidak secepat itu, tidak semudah itu. Jadi memang tiap hari kita harus untuk berusaha itu. Makanya gue bolak-balik, ya udah, gue kekeh dengan kata-kata kesadaran itu ya karena memang seperti gue dapat ya Nick ya. Gue dulu tuh ini dari tahun gue mendapatkan tentang kesadaran itu dari tahun 2016. Gue ngeh tuh baru 3 tahun terakhir ini. Bayangkan gue butuh berapa tahun untuk memahami. Bukan pencerahan ya, hanya sekedar memahami. Memahami itu letaknya di sini kan, di cakra sini gitu. Yang kalau udah pencerahan itu udah ada di sini letaknya itu. Jadi sekedar memahami aja gue butuh waktu bertahun-tahun. Padahal kata-kata itu gue dapet 2016, udah berapa tahun yang lalu itu. Baru memahami itu baru 3 tahun belakangan ini. Bayangkan butuh waktu berapa tahun. Makanya kenapa gue reminding terus, gue ngomongin itu terus, karena memang gak sehari 2 hari itu. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang baru berapa bulan, berapa minggu udah dapet sih. Keren banget kalau gue bilang. Itu ada beberapa teman kita yang sering masuk live ini kok itu. Mungkin susunya SGM3 atau bebelak ya, jadi cepet masuk ke otak, ada kandungan. Fondasinya nih. Setelah gue tanya-tanya ternyata fondasinya. Dia ternyata kuliahnya di misal di IAIN yang tasawuf, terus di psikologi gitu. Fondasinya udah ada gitu. Fondasi makanya udah dia ada, makanya cepat itu. Iya. Maaf. Kenapa Mbak Sulia Hai dari tadi minta maaf terus? Gak apa-apa Mbak Sulia. Maafkan kita juga ya. Minal aidin wal faizin. Prenagen kakak. Prenagen hamil ya. Hamidun dong. Pernah bahas perceraian kah? Nah ini juga udah sering kak. Udah sering. Udah banyak perceraian. Sampai kita jangan mulu-mulu perselingkuhan, nikah siri, perceraian, sampai kita tuh ada dialog kayak gitu loh. Hari ini kita jangan perceraian lagi deh, jangan selingkuh lagi deh, jangan nikah siri lagi. Hampir, iya, pernah. Loh, Pernah. Ini teman kita nih ada nih, akhirnya baik. Jadi udah di ujung tanduk. Tapi alhamdulillah sekarang udah bahagia mereka. Sampai nangis loh. Udah piknik bareng, udah mesra-mesraan lagi gitu. Gitu. Walaupun ada korban di situ ya, gitu loh. Korbannya ya kita. Bercanda saja ya, bukan untuk merebut suaminya orang, maaf ya. Oh iya, tenang nggak Kak. apa-apa kak. Kak Cili juga belum punya istri kok. Aku terus belajar Bang R supaya bisa sadar diri. Iya, cerai. Iya. Baru 1, 2, 3 kali belum epic kak. Jika belum 4 kali, nggak usah diadu-adu nasib kak, Cherry. Nggak usah dibanding-bandingin. Nggak ada keren-kerennya. Kita kan nggak nyaranin begitu. Kayak mana sih Kak Cherry? Bukan Cherry, Ferry. Oh Ferry. Lu baca typingan deh. Oh iya, maksudnya Cherry. Dia ngomong ke Cherry nih. Oh. Si Ferry itu ngomong ke Cherry. Oh iya, sorry. Oh ini Fadika yang ngomong. Gila. Gue kira Fadika yang ini. Tadi kan tag Cherry gitu. Lu mau on cam nggak? Mau naik nggak lu, Fadika? Tapi harus on cam. Gue loh sering dikatain dukun. Sering dikatain kejawen. Ya gue sih biasa aja.
Iya, gue emang orang Jawa, kenapa gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Ya cara gue untuk meraih berkah Allah itu ya gue punya cara sendiri gitu loh. Gitu. Afwan, saya maaf, gue lagi diselokan nih nangkep. Nggak gitu malih konsepnya. Ya sebenarnya banyak teman-teman. Salah satu terapi otak itu dengerin yang kemarin aku putar itu. Kalau kalian belum punya alatnya sendiri, dengerin dari YouTube. Yang kemarin aku singing bowl itu loh. Itu dengerin aja itu gitu. Singing bowl mahal guys. Ya mahal. Kemarin gue coba browsing, ada tuh yang 18 juta. Di mana? Di Nepal. Lah iya. Mungkin bekas kali ya. Paling murah tuh 24 juta. Belum ongkos kirimnya ya guys ya itu. Kok gue yang dapat udah 18 ya? Coba lu cek lagi, coba lu langsung cek out aja kalau 18 juta. Berarti lu ngirit sekitar 7 juta. Enggak deh, gue belum siap beli barang semahal itu yang kayak gue masih oke lah gitu. Gue cita-cita jujur ya, gue salah satu keinginan, tapi ya nggak gue lekatkan. Salah satu keinginan punya itu, gitu. Karena bukan buat diri gue sendiri gitu loh. Yeah. Gue buat orang banyak gitu kan. Bener. Gitu. Itu kalau mau teman-teman mau mencoba untuk refresh otak atau itu dengerin itu, nanti akan ngerti kok. Oh ini arahnya kemana, nih arahnya kemana, ngerti. Kok ini gue jalan ya, kok gue dengerin musik ini kok gue begini ya reaksinya, itu ngerti. Itu. Kalau kita mendengarkan musik lain kan mungkin nggak ada reaksi ya. Tapi kalau dengan itu kenapa ada reaksi gitu? Coba deh ke diri sendiri. Gitu. Padahal itu baru musik di sini ya, belum pakai alatnya ya. Belum yang apalagi asli. Pakai alatnya gitu kan, logikanya gitu. Iya nih. Mungkin sebelum tutup kita muterin singing bowl-nya. Lu yang ngomong ya? Enggak. Iya coba ya sebentar ya. Mungkin barang. Kalau gue kan biasa aja. Mungkin nih simak ya teman-teman ya musiknya. Apa yang kalian rasakan setelah dengar musik ini? Bisa dibilang musik atau instrumen ya bahasanya? Enak. Lebih ke instrumen. Lepaskan pikiran teman-teman. Gak usah mikir apa-apa. Lepaskan. Gak usah mikir apa-apa. Gak usah ingin apa-apa, gak usah mikir apa-apa, jangan punya keinginan, jangan punya harapan gitu. Kita ini ya saat ini gitu. Kita sedang di sini saat ini, bukan kemarin, bukan nanti, bukan besok. Kita ini yang sekarang gitu. Lepaskan aja pikirannya. Hirup nafas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan. Hirup nafas, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Lepaskan segala pikiran, lepaskan segala beban. Lepaskan kemelekatan, lepaskan keinginan. Kita itu ya saat ini, kita yang sekarang, bukan kita yang kemarin, bukan yang besok. Sadar sesadar-sadarnya. Sekali lagi, hirup nafas, tahan sebentar, rasakan nafas, fokus ke nafas, keluarkan.
Nafas ini adalah jembatan ya, jembatan antara raga dan roh kita. Kita harus sadari keberadaannya. Kita harus sadari apa yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Nafas itu adalah kunci. Kalau kita menyadari nafas, kita akan menyadari diri kita.